Nah, ini yang cukup memusingkan sekali ya. Dan bahkan di sini, ya setidaknya Denny Siregar ikut tertawa. Kok nggak habis-habis ya? Yaitu fenomena Pilpres pada waktu lalu sampai terbawa hingga saat ini. Dan bahkan di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita, Walkot Bobi Nasution tunjuk pamannya jadi PLH Sekda Medan. Ya kalau kita ketahui pada waktu lalu misalnya, yaitu paman dari Gibran di situ setidaknya mengetok palu, yang memberi karpet merah lah kepada Gibran. Hingga saat ini setelah Pilpres, di situ Bobi Nasution malah menunjuk pamannya jadi PLH Sekda Medan. Di situ kan menunjukkan apa? Ya nepotisme. Tetapi juga di MK tidak terbukti adanya nepotisme pada saat yang lalu ketika 01 dan 02 menggugat di MK tentang gugatan yang diputus oleh MK di nomor perkara 90 yang meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi juga tidak terbukti adanya ya nepotisme dan bahkan juga cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Nah, hal tersebut pun kalau tidak diatasi sedemikian rupa pasti juga akan diikutilah oleh yang lainnya. Seperti ini misalnya, yaitu Walkot Bobi tunjuk pamannya jadi PLH Sekda Medan. Bahkan Denny Siregar, wah nggak habis pikir kemungkinan ya. Kok nggak habis-habis nepotisme secara terang-terangan. Ya nepotisme itu menurut saya, tetapi dari putusan MK pada waktu lalu ya tidak ada menunjukkan nepotisme dan lain sebagainya. Ya memang tidak habis pikir lah di situ. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa beritanya di sini ya. Nah di sini dari Detik Sumut, Walkot Bobi Nasution tunjuk pamannya jadi PLH Sekda Medan. Nah di sini Wali Kota Medan Bobi Nasution menunjuk Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Medan Beni Sinomha Siregar sebagai pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Sekda. Beni sendiri merupakan paman dari Bobi Nasution. Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Ar-Rahman Pane membenarkan soal penunjukan Beni menjadi PLH Sekda Medan. Hal itu sesuai surat yang diterima oleh pihaknya. Sesuai surat dari pelaksanaan harian, kata Ar-Rahman Pane kepada Detik Sumut pada Minggu 27 April. Ya menurut saya sih, kalau misalkan Bobi Nasution membangun usaha sendiri, membangun perusahaan, itu menunjuk anaknya sendiri menurut saya juga tidak masalah. Menunjuk pamannya, menunjuk saudara-saudara yang lainnya menurut saya tidak masalah. Tetapi kalau di sini sebuah negara, sebuah daerah tetapi menunjuk yang saudaranya menurut saya juga sangat tidak lucu sekali ya. Seharusnya KPK di situ perannya seperti apa sih? Yaitu KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KKN kolusi korupsi dan nepotisme. Seharusnya di situ digalakkan lagi lah apakah ini bentuk nepotisme dan lain sebagainya. Karena di sini menurut saya memberantas KKN itu ya seharusnya di sini ada apa di sini? KKN itu adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Seharusnya kalau terbukti nepotisme ya seharusnya KPK juga harus bergerak seperti ini. Karena kalau tidak ditegaskan lagi kemungkinan ya semua akan menjadi dinasti di Medan, dinasti di manapun akan demikian. Ini memang sangat wow sekali ya. Mulai dari putusan MK yang setidaknya Gibran lolos hingga saat ini pun ya akan ditiru-tiru oleh kemungkinan oleh pejabat daerah lainnya. Nah di sini Beni sendiri ditunjuk sebagai PLH Sekda Medan pada 24 April ketika satu hari setelah Sekda Medan sebelumnya Wirya Al-Rahman dilantik sebagai PJ Bupati Deli Serdang. Surat penunjukan Beni pada 24 April 2024 ucapnya, Beni merupakan paman Bobi dari orang tua perempuan. Sebelum menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Beni mendapat sebagai bagian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Medan. Ya, seperti itulah. Di sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Putri Simanjuntak, Aji Mumpung. Di sini dari Ebong Boy, bukan nepotisme loh Bang, menurut MK nepotisme itu harus dilampirkan kakak dan juga tes DNA. Ya, di sini dari Satria Wiguna, haha. Nyinyir terus sampai Jan Etes jadi RI 1, itu pun kalau kamu panjang umur Den. Ya, apakah benar ya seperti ini? Kalau tes DNA juga dari paman itu pasti juga tidak sama tes DNA-nya ya, tapi nggak tahu lagi lah di sini. Di sini dari Satya, untuk warga Sumut pinter-pinter lah ya untuk Pilkada 2024, jangan amplop bansos BLT sesaat. Belajar dari Pilpres 2024, kenaikan harga untuk semua di depan. Baju seragam sekolah juga harus lagi beli baru. Di sini dari
Daniel yang ngajar kan bapak mertuanya, RIP demokrasi orde baru ribon, yang penting keluarga gue dapat jabatan dulu. Di sini sambil menyertakan artikel dari Tempo, politik dinasti Jokowi rame-rame disorot pengamat politik. Ya, seperti itulah. Bahkan di sini juga ada berita lagi yang cukup mengejutkan. Nah, dari sini respon Bobi usai dapat penghargaan Satya Lencana yang disematkan Mendagri. Nah, pada waktu lalu memang rame ya, yaitu tidaknya di situ ada menantu dan anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka mendapatkan Satya Lanca. Di situ bahkan yang akan menyematkan penghargaan tersebut adalah Presiden Joko Widodo, tetapi tidak tahu lagi tiba-tiba dibatalkan. Dan di sini yang menyematkan penghargaan di sini dari Mendagri. Ya, entah di sini ada apa tiba-tiba Presiden Joko Widodo tidak hadir. Di sini Wali Kota Medan Bobi merupakan salah satu dari 14 kepala daerah yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha yang disematkan Mendagri Tito. Tak sedikit yang menilai Bobi menerima penghargaan itu karena faktor menantu Jokowi. Lantas bagaimana respon Bobi? Kalau tanya itu, tanya sama yang ngasih Presiden. Kami kan dikasih dari yang disampaikan Mendagri tadi. Kami dengarkan kata Bobi seusai peringatan Hari Otonom Daerah 2024 di Balai Kota Surabaya pada 25 April. Penyematan Satya Lencana diberikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian menggantikan Presiden Joko Widodo yang batal hadir. Bobi menjelaskan penghargaan tersebut sudah melalui proses penilaian yang dilakukan berbagai pihak. Ya, kemungkinan seperti itulah, memang berhak mendapatkannya. Tetapi ya sangat lucu sekali ya di situ menantu dan anaknya mendapatkan lencana tersebut. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Memang di sini fenomena yang sangat wow sekali ya. Mulai pada waktu lalu sebelum Pilpres dan sampai saat ini pun setidaknya kita dibuat berpikir keras. Drama-drama berikutnya selalu membuat kejutan terus. Di sini Bobi berterima kasih karena telah diberikan tanda kehormatan sekali seumur hidup. Ia mengaku akan menjadikan penghargaan tersebut motivasi dalam melayani masyarakat dan mewujudkan Medan bebas pungli. Ya, semoga sajalah, saya berharap penghargaan tersebut bisa memacu kerja dari Bobi Nasution dan bahkan juga ya bisa memajukan kota Medan. Begitu juga Gibran Rakabuming Raka setelah mendapatkan Satya Lencana tersebut juga ya besok ketika menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto bisa memajukan Indonesia, bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, dan menurut saya yang lebih penting adalah bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.